Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Baik? Mari kita pada pagi hari ini kita akan memperingati ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Mari kita mau bersukaria, bersukacita karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Amin. Mari kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya ajak Bapak berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa mensatukan hati kita supaya Tuhan menjamah setiap kehidupan kita masing-masing pribadi. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Karena kasih dan setiamu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, kami boleh beribadah dan memuliakan namamu Tuhan. Itu semua karena anugerahmu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar Kau yang memimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan namamu saja dimuliakan Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memujikan Allah Roh Kudus. Mari Bapak Saudara, kita mau minta Allah Roh Kudus menjamah setiap kehidupan kita pada pagi hari ini.
surga Tuhan. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam Bapak Saudara. Allah kita berkuasa di bumi di surga. Amin. Pujikan. Segala
bersoraklah, hey Allah bagi, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bagi, bersoraklah, hey Allah bagi, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bagi, bersoraklah, hey Allah bagi, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Silakan duduk bagi saudara. Kita mau satukan hati kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku,
kasih Tuhan, kami semua yang hadir bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik kepada kami, Tuhan sayang kepada kami, sehingga pagi ini kami boleh datang dengan tubuh yang sehat, kuat. Kami diberikan sukacita. Kami juga bersyukur Tuhan telah memberkati kami sehingga pekerjaan renovasi dapat berjalan dengan baik, dan hari ini kami boleh kembali ke tempat ini. Terima kasih banyak Tuhan buat semua yang Tuhan sudah lakukan. Dan sebentar kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapilah kami semua. Berfirmanlah, Tuhan menolong kepada hamba-Mu ini untuk mengatakan perkataan Tuhan saja, yang tidak perlu biar Tuhan menolong supaya itu tidak keluar dari mulut hamba-Mu. Juga apabila tidak dikatakan hamba-Mu, Tuhan sendiri berkata-kata kepada setiap kami yang mendengar. Tuhan menolong kepada semua saudaraku yang mendengarkan, buat mereka mengerti dan paham pribadi-Mu, rencana-Mu, dan apa yang Kau kehendaki atas kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami semua anak-anak-Mu menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Ya, puji Tuhan ya, kita dapat kembali berkumpul pada pagi hari ini di tempat ini. Tolong sambil di setel ya, ini channel 2. Ya, kita patut bersyukur Ibu Bapak. Kita 5 minggu ya ibadah di tempatnya Pak Subandrio. Ya, setelah kita ibadah kebangkitan, ya ada peristiwa plafon kita ini rubuh ya, dan bersyukur anak-anak sekolah minggu tidak tertimpa ya. Ini mungkin gainnya dikurangi, volume yang dibesarkan. Kemudian mid high kurangi sedikit aja. Ya, Ibu Bapak, puji Tuhan bisa dikatakan 95 atau 97% sudah dikerjakan. Masih ada yang kurang-kurang ya. Dan saya harap Ibu Bapak berpartisipasi dan berkontribusi ya, karena ada hal-hal yang tidak masuk budget ya. Oke, hari ini kita belajar dengan judul Yesus naik ke surga, apa iya bohong itu ya. Ini mungkin Ibu Bapak membaca judul ini terkejut ya. Kenapa? Karena ini memang yang akan tampil di rekaman YouTube kita ya, sebab kita mesti belajar bersama-sama bagaimana memberi jawab kepada orang-orang luar ya. Saya bersyukur ya, kalender kita ini sudah diperbaiki dan diganti. Dulu kenaikan Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih. Sekarang sudah diganti Yesus Kristus. Ya, dan itu benar. Ya, itu bukan dari kalangan Kristen yang minta, tapi dari mereka. Tapi itu justru benar, karena Isa yang mereka sebut Isa itu bukan Yesus kita. Ya, Yesus adalah Yesus, bukan Isa. Isa itu tidak disalib. Yesus kita disalib dan bangkit. Amin. Dan naik ke surga. Ya.
So kita tidak usah pakai nama-nama mereka, ya, kita pakai nama kita sendiri. Nah, hari ini saya akan menyampaikan pertama-tama dengan metode narasi, percakapan imajiner, ya, supaya kita bisa belajar juga kalau ada orang bicara kepada kita, ya. Tampilkan. Yesus naik ke surga, apa iya? Ya. Bohong itu, ya. Kromaki, ya, kromaki. Tolong kameranya disiapkan, ya. Nita, kamu terpesona. Oke, mungkin bisa disiapkan, ya. Yesus naik ke surga, apa iya? Bohong itu, kata mereka. Tidak bohong, itu benar. Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus kita naik ke surga. Mereka berkata itu mitos agama saja, ya. Sama toh seperti kisah Hercules. Hercules itu kan katanya anaknya Mahadewa, yaitu Hercules. Kita tidak urus sama Hercules, ya. Thor, ya, anaknya dewa juga, ya. Suku itu di barat. Di timur juga ada mitos, ya, monyet sakti, ya, bukan kera, ya. Kalau kera itu tidak ada ekornya, so. Kalau yang ada ekornya monyet, ya. Anda mungkin tidak tahu ya bedanya monyet sama kera, ya. Kalau monyet itu ada ekornya, kalau kera tidak ada. Tahu ya monyet sakti, cerita monyet sakti, ya, yang mencari ke barat itu, ya. Nah itu mitos memang, tapi Tuhan kita bukan mitos, ya. Nah orang Kristen kok yakin Yesus beneran naik ke surga, ya? Sebab itu memang ditulis di Alkitab, ya. Mereka kemudian bertanya, kok percaya banget sama Bible? Nah, mereka tidak mau menyebut kitab suci kita Alkitab, mereka sebutnya Bible. Karena ada prefix al, ya, Alkitab. Wah, itu kan bahasa mereka, ya. Al itu kalau dalam bahasa Inggris the, ya, definite article, the book, ya, atau kalau mau di bahasa Indonesia kan sang kitab, ya. Tapi mereka sebutnya tidak mau Alkitab, Bible, ya. Kok percaya banget sama Bible? Bible itu kan tulisan manusia. Ya kita tidak membantah. Next. Alkitab memang tulisan manusia tapi diilhamkan oleh Tuhan. Dan orang Kristen percaya apa yang ditulis Alkitab adalah kebenaran. 100% kebenaran. Dan Alkitab menjadi dasar iman, percaya, dan pengharapan kami orang Kristen. Ya. Kita Kristen, kita bukan Nasrani. Nah, ini kita juga perlu tahu, ya. Kristen dan Nasrani itu lain, so. Ya. Nasrani itu nyimpang, ya. Jadi kita kalau dikatakan Nasrani, kami bukan Nasrani, kami Kristen, ya. Dan kata Kristen itu yang ditulis di Alkitab, di Kisah Rasul, ya. Nah mereka mungkin berkata selain Yesus apa ada lagi orang yang diangkat naik ke surga? Ada dua, yaitu Henok dan Elia, yang menurut catatan lain disebutnya Idris dan Ilyas, ya. Ini dua-duanya penyiar TV. Masih ingat ya? Waktu saya kecil dulu ada penyiar namanya Idris, dan ada juga penyiar namanya Ilyas, ya,
yang suka bikin talk show itu. Ya. Kata mereka itu sama. Ya. Tapi yang kita tahu adalah Henok dan Elia. Ada ayatnya? Oh, ada dong. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini orang pertama yang diangkat. Jadi Tuhan itu memang sengaja supaya Yesus tidak diragukan lagi bahwa dia naik ke surga. Tuhan sudah mengangkat dulu orang naik ke surga. Dan bukan cuma satu, tapi dua. Karena memang syarat kesaksian itu dua minimal. Ya. Nah, kita ini di Indonesia pakai KUHP. Ya. KUHP itu warisannya Belanda. Belanda itu ya bikinnya based on, berdasarkan Alkitab. Maka mereka tidak suka itu, mereka mau rubah KUHP. Karena bikinnya berdasarkan Alkitab. Kenapa tidak kitab lain? Ya. Tapi Alkitab itu memang menjadi dasar hukum universal. Kesaksian minimal 2. Ya. Dan Henok adalah orang pertama yang diangkat naik ke surga. Kamera depan mungkin lebih baik ya, Sam. Ya, dia tidak ada lagi karena dia diangkat oleh Allah. Ya. Kenapa? Ditulis karena dia hidup bergaul dengan Allah. Ini perlu kita catat. Karena ini ada kaitannya dengan iman kita. Ya. Kita berurusan dengan Tuhan bukan berhenti sampai dosa kita diampuni, tapi kita menantikan janji yang besar. Yang kita, angkatan kita harus mengalaminya. Ya, kita tidak mengalami Yesus mati. Kita tidak melihat itu. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Itu sudah terjadi hampir 2000 tahun yang lalu. Kita dapat bagian yang lain, menantikan dia datang. Dan kita diangkat, naik seperti Henok. Syaratnya jelas, bergaul dengan Allah. Jadi kalau kita tidak bergaul, kita tidak ada hubungan, sorry to say, bukan aku sok jadi Tuhan, tapi kita tidak mungkin diangkat kalau kita tidak bergaul. Kita tidak punya hubungan. Karena itu Ibu Bapak kalau masih berdoanya hanya di gereja saja, mulailah hari ini berdoa di rumah setiap hari. Baca Alkitabnya juga jangan di gereja saja, tapi di rumah juga baca tiap hari. Ya. Next, siapa lagi yang diangkat? Elia. Ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 12, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ya. Kalau Henok tidak disebutkan bagaimana dia diangkat. Elia disebutkan dengan kereta berapi. Ya, dan ini satu peristiwa yang disaksikan oleh muridnya, yaitu Elisa. Ya, disaksikan dia naik di bawah kereta berapi. Nanti kita gimana? Nanti kita baca. Ya, mereka mengatakan oke. Tapi apa buktinya Yesus beneran naik ke surga? Ya, kalau kita ditanya, apa benar Yesus naik ke surga? Buktinya apa? Nah, kita mesti bisa menjawab. Ya. Buktinya, perkataannya Tuhan Yesus benar. Apa perkataannya? Bahwa kalau dia naik ke surga, dia dimuliakan.
Sekarang Tuhan Yesus ada di surga dan dia dimuliakan oleh Allah Bapa. Dia dikasih tempat sebelah kanan. Ya, dia dimuliakan. Dan apa bukti dia dimuliakan? Dia berkata, kalau nanti dia dimuliakan, dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi orang percaya. Ya, bagi orang percaya. Kita semua orang percaya. Tapi saya kasih catatan yang lebih definitif. Orang percaya yang berdoa minta Roh Kudus-Nya. Sebab banyak orang tidak mau minta Roh Kudus. Bahkan merasa tidak perlu Roh Kudus. Aku Roh Kudus, Roh Kudusan. Aku Yesus. Baik, cukup. Nah, wong yang ngasih Roh Kudus Yesus kok. Kita berdebat. Ya. Yang ngasih Yesus. Ya. Lah kok kita kok enggak mau urusan sama yang disuruh datang oleh Yesus. Ya. Nah, ini keunikan orang Kristen, ya. Saya pakai kata unik, ya. Kalau kata yang lain nanti marah, ya. Ini keunikan orang Kristen. Ya. Ada yang tidak mau urusan dengan Roh Kudus. Yesus saya cukup. Tidak Roh Kudus, Roh Kudusan. Ya. Nah, orang luar akan bertanya, ya, nanti pada kita. Ya, mana ayatnya? Kisah Rasul 2 ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Yaitu apa? Roh Kudus dicurahkan. Ya. Karena dia ditinggikan. Jadi dia naik, ditinggikan, dimuliakan. Dan dia menerima Roh Kudus yang kemudian dia curahkan bagi orang percaya. Ya. Dan kita mesti minta. Ya. Nah, saudaraku, orang kemudian berkata, Roh Kudus, orang Kristen dikasih Roh Kudus. Ya, Roh Kudus berarti membuat orang Kristen jadi kudus dong hidupnya. Jawabannya adalah ya. Nah, tapi ada itu orang Kristen rajin ke gereja lagi, tapi hidupnya ruwet. Ya, kita tidak bisa menyangkal. Memang ada kok. Ya, mungkin kita mengenal. Ada orang-orang Kristen yang ruwet memang hidupnya. Tidak kudus. Kita tidak bisa menyangkal itu. Ya. Sebab memang tidak semua orang Kristen bersedia hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya tidak heran hidupnya ruwet karena memang tidak bersedia untuk dipimpin. Pertanyaannya, kita mau enggak dipimpin? Mau enggak kita ditolong untuk bisa kudus? Mau. Kalau mau mesti apa? Ya mesti berdoa, minta. Ya. Sebab banyak orang Kristen yang bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka berdoa, minta Roh Kudus memimpin. Maka Roh Kudus akan memimpin dan menolongnya untuk dia hidup dalam kebenaran. Sebab dia adalah Roh kebenaran. Ya. Jadi Roh Kudus ini dia perlu kita minta. Roh Kudus, pimpinlah aku. Roh Kudus tidak akan kalau setan itu kan memaksa ya. Orangnya tidak sadar, pokoknya dia kuasai. Orang kalau kerasukan setan itu kan tidak ada permisinya, tahu-tahu apa? Terus kerasukan aja. Tapi Roh Kudus tidak bekerja dengan cara itu. Ya. Dia tidak memaksa. Ya. Dia tidak akan menguasai orang kalau orang tidak bersedia. Ya. Nah, kita mesti, kalau memang kita ingin Roh Kudus menolong kita, ya
Mari kita minta, berdoa supaya Dia memimpin kita dan menolong. Ya, harus jujur kita. Kadang-kadang ada firman yang kita tidak mampu lakukan. Kenapa? Karena kita tidak punya kekuatan. Roh Kudus yang tolong kepada kita, memberi kita kekuatan, ya. Dan Dia akan menuntun kita kepada kebenaran, sebab Ia adalah Roh kebenaran. Next, kita baca Yohanes 16 ayat 13. Mari kita ucapkan firman ini. 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Ya. Jadi Dia memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus bukan mau-maunya sendiri, tetapi apa yang Dia dengar. Jadi Dia tidak mengatakan sesuatu atas inisiatifnya, tapi atas apa yang Bapa suruh untuk disampaikan kepada kita. Ya. Dan Dia juga memberitahukan hal-hal yang akan datang, yang misterius, tersembunyi sebagai rahasia firman Tuhan. Roh Kudus yang akan membukanya untuk kita. Ya. Jadi ya, kok kita tidak mau urusan sama Roh Kudus itu unik. Ya. Next, ya. Balik lagi ke Yesus yang naik ke surga. Apa yang dirayakan orang Kristen? Ya, yang dirayakan adalah janji saat Dia pergi terangkat naik ke surga. Sekali lagi, yang dirayakan adalah janji. Merayakan itu apa tuh? Nah, kita kan kadang-kadang punya asumsi, ya, dan asumsi kita masing-masing bisa beda. Ya, ini standarnya Kamus Bahasa Indonesia. Merayakan artinya memuliakan, memperingati, mengenang sesuatu peristiwa. Ya. Nah, apa yang kita kenang? Peristiwa apa? Tuhan berjanji. Nah, itu yang kita mau peringati. Ya, itu yang kita rayakan hari ini. Apa janjinya? Ya, janjinya Dia akan datang kembali. Datang untuk membawa orang yang percaya padanya ke tempat di mana Dia berada, yaitu surga. Jadi urusan kita dengan Tuhan Yesus tidak selesai pada Dia mati di kayu salib, menebus kita dari dosa. Ya, tidak. Yesus mesti bangkit untuk menyatakan bahwa kita orang benar. Ya, dan Dia perlu naik ke surga. Ya, supaya apa? Supaya janjinya terwujud. Ya, dan janjinya itu terwujud kalau apa? Kalau Dia datang kembali. Ya, kita baca ya, Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Ya, ini yang bicara adalah malaikat kepada murid-murid Tuhan. Ya, banyak yang lihat, 110 orang. Mereka semua termangu-mangu. Ya. Dan malaikat mengagetkan mereka. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Itu Yesus yang terangkat. Wah, zaman itu orang terangkat itu ajaib. Ya. Sekarang orang sudah bikin teknologi. Ya, alat untuk orang bisa terbang, bukan pesawat, tapi ransel.
namanya jetpack. Sudah diuji coba, ya, tapi bentuknya masih besar. Oh, nanti pasti akan bisa jadi kecil. Dulu semua barang itu besar, Ibu. Ya, yang namanya komputer itu dulu kayak lemari-lemari. Wah, sekarang sudah jadi handphone, kecil. Ya, dulu hard disk, media untuk menyimpan data itu pita. Kayak kaset zaman dulu. Zaman dulu kaset pita ya, itu lebarnya 0,5 senti. Itu kalau komputer, wah, 5 sentian itu. Dan banyak itu di lemari-lemari. Ya, untuk megabyte saja udah berapa lemari. Sekarang HP kita itu sudah giga. Ya, kemampuan simpannya kecil, ya, semua jadi kecil, ya. Nah, nanti jetpacknya mesti kecil, ya. Jadi mungkin nanti kita bisa itu suatu saat ya kita pergi, saya tidak usah naik mobil, tapi tabrakan apa enggak tahu saya, ya. Ya. Orang juga buat mobil terbang. Nah, kalau mobil terbang lalu lintasnya gimana itu ya? Udah enggak usah dipikir, nyapein otak kita aja, enggak ada guna. Yohanes 14 ayat 3. Tuhan berkata begini, kita baca ya, 2-3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan janji, dia pergi memang, tapi dia akan datang kembali. Dan ayat ini bilang, apabila aku, mestinya tidak perlu kata telah ya, apabila aku pergi, tidak perlu pakai kata ke situ ya. Apabila aku pergi, bahasa Inggris nyebutnya begitu. And if I go, kalau aku pergi. Jadi Tuhan itu mau kasih tahu bahwa dia akan pergi. Pergi apa? Dalam waktu yang dekat dia akan pergi mati. Ya, next. Ya. Jadi Yohanes pasal 14 ini ditulis tentu saja setelah pasal 13. Kalau ibu bapak perhatikan pasal 13 bagian akhir, Tuhan bernubuat tentang Petrus yang akan menyangkal dia. Dan perikop di atasnya, 2 perikop sebelumnya, Tuhan bicara kepada Yudas. Karena Yudas akan mengkhianati Tuhan. Ya. Jadi ayat-ayat ini dikatakan setelah ya Tuhan bicara tentang pengkhianatan dan penyangkalan Petrus. Dan hal ini tidak membuat tidak membuat Tuhan kemudian membatalkan rencananya. Ya, aku dikhianati, ya sudah, batal aja batal. Kita kalau dikhianati kan kita tuh mau membatalkan. Ya, benar enggak sih? Misalnya kita bikin tanda tangan kontrak, lalu pihak yang lain ya mengkhianati, ya apa itu namanya? Bahasa hukumnya apa? Wan prestasi. Ya, kita tuh sama ya, batal. Ya, dan itu manusiawi. Ya, kalau perjanjian kerjasama. Tapi tidak semua perjanjian bisa kita batalkan. Yaitu perjanjian apa? Perjanjian nikah. Ini kalau ada yang berkhianat gimana? Ya, nah, tapi orang bersikukuh ya. Karena kekerasan hati kata Tuhan. Batal. Ya, Tuhan ini setia ya. Dia tidak membatalkan walaupun ada pengkhianatan dan penyangkalan.
Dan Tuhan kasih tahu, pergiku bukan karena itu tadi. Bukan karena aku dikhianati, aku pergi, tidak. Ya, and if I go, jika aku pergi menyediakan, atau dalam bahasa yang lebih tepat, menyiapkan tempat bagimu. Prepare, menyiapkan. Jadi kepergian Tuhan Yesus untuk apa? Menyiapkan tempat bagi kita. Dan kata-kata ini next, bukan berarti Tuhan semata-mata menyiapkan betul-betul tempat atau ruangan. Ya. Space, room, atau apalah ya, kalau dalam bahasa Inggris ayat yang kedua itu disebut rumah Bapakku, banyak tempat. Ya, dalam bahasa Inggris disebut manor. Manor itu rumah besar. Ya, nah kata itu kemudian diasumsikan, oh surga kayak rumah. Ini kan sebuah bahasa ungkapan. Tidak perlu diasumsikan seperti arti dari kata-kata itu dipilihnya karena rumah besar. Ya, tapi pemilihan kata itu kemudian membuat orang punya asumsi, ya, yang bisa salah. Ya, jadi Tuhan memang naik, ya, ke surga, menyiapkan supaya apa? Bukan tempatnya sih mestinya sudah ada itu. Tapi menyiapkan supaya kita bisa diterima di sana. Ya. Dengan apa? Ya dengan dia mati, bangkit. Ya, dia mati, dia bangkit itu menjadikan dia Kristus yang diurapi menjadi imam besar. Ya, nah kita ini tidak bisa melepaskan akar dari iman kita dari apa yang ada di Alkitab, ya, tentang agama Taurat yang dibawa oleh Musa. Ya, Musa dulu membawa hukum Taurat kepada Israel dan mengajarkan tata ibadah yang Tuhan suruh, ada imam. Ya, nah dulu imamnya ya manusia. Surat Ibrani menjelaskan manusia yang mati dan manusia yang berbuat dosa. Ya, tentu karena dia berbuat dosa ya dia perlu disucikan dulu dengan korban. Nah, korbannya aja tidak cukup. Orang manusia kok diganti sama binatang. Ya. Nah, semuanya itu disebutkan dalam surat Ibrani itu gambaran, bayangan yang sejati ya Yesus. Yesus yang jadi korbannya, dombanya. Tapi Yesus sekaligus menjadi imamnya. Dan dia menjadi imam selama-lamanya. Dulu di Perjanjian Lama imam diganti kalau mati, diganti anaknya. Nah, karena Yesus ini tidak akan mati, karena dia sudah mati tapi bangkit dan hidup kembali selama-lamanya, dia menjadi imam besar abadi. Dan bukan hanya itu, dia menjadi kepala rumah Allah. Dulu orang Israel begitu, yang menentukan gerak hidup orang Israel dulu imam besar. Ya, dulu mimpin perang pun imam itu. Ya, anak-anak Eli. Sebelum ada raja. Ya, imam yang ngurus semua. Ya. Ngurus rumah Allah. Ya. Nah, tapi kemudian ya itu jadi masalah. Ya, macam-macam. Maka Tuhan kasih jabatan-jabatan lain. Ada raja, ada nabi, ya. Nah, Kristus menjadi kepala rumah Allah. Dia yang menentukan, ya. Dan dia sekarang sedang bergumul mendoakan kita agar
kita dapat diterima, layak masuk. Ya, suatu negara aja bikin aturan-aturan. Ya, ada orang tidak boleh masuk. Ya, negara-negara itu begitu. Ya, apalagi kerajaan surga. Ya pantaslah. Ya, next. Ibrani 4:14-15 kita baca ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Next, 7:25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara pendoa syafaat mereka. Ya, kata pengantara itu saya kasih kurung, pendoa syafaat. Make intercession. Mengajukan permohonan-permohonan untuk kita. Ya. Next, Ibrani 10:21-35-36. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekali lagi 10:37. Next. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Amin. Ya. Jadi dari ayat-ayat ini apa yang bisa kita catat? Next. Kita memuliakan kenaikan Tuhan ke surga dengan apa? 1, bersyukur. Setelah ini kita naikkan doa syukur. Bersyukur apa? Mengingat kembali kita ini semula orang berdosa. Dan korban Kristuslah yang menyucikan kita dari dosa. Nah ini penting ya. Banyak orang lupa dirinya dulu orang berdosa. Karena apa? Karena sekarang hidupnya sudah memang baik. Dan mereka berpikir atau merasa bahwa kebaikan mereka lah yang membuat mereka suci. Loh, yang menyucikan kita siapa? Kristus. Kalau Kristus tidak pernah menyucikan kita, ya sebaik apapun kita tetap punya tanggungan hutang yang tidak bisa kita bayar. Kristus mati di kayu salib untuk membereskan dosa masa lalu kita. Kita dibebaskan dari hutang. 0 sudah. Nah dari 0 itu kita disuruh jalan yang benar. Tapi orang-orang lain, mereka berusaha jalan benar, hidup baik, jadi orang baik. Bahkan tidak sedikit dari mereka lebih baik dari orang Kristen. Benar loh, orang-orang itu, ya murah hati dah. Ya, di jalan itu kalau ada mesti kasih itu kalau ada orang minta. Kita mungkin tidak selalu ngasih. Saya pun tidak, karena punya pertimbangan dalam memberi. Ya, saku. Ya, tapi mereka itu murah. Bahkan untuk rumah ibadah mereka murah hati sekali, karena mereka punya keyakinan mereka akan dapat yang mereka sebut berkah. Nah, kita ini orang percaya, tapi kita ini maaf ya, pelite minta ampun. Ya, coba kita belajar.
Ya. Nah, tapi sebaliknya ada orang-orang Kristen yang lupa dirinya, dulu semula orang berdosa, sekarang baik memang. Karena apa? Karena sekarang doanya aja 1 jam, 2 jam, baca renungan. Loh itu ya betul. Tapi jangan lupa riwayatnya kita ini dulu orang berdosa. Kalau kita lupa riwayat ini akibatnya apa? Akibatnya kalau kita lihat orang salah, orang dosa, kita mencela. Saudaraku, banyak orang itu mencela orang lain. Gampang mencela. Dan membicarakan orang lain. Ya, di gereja tertentu ada orang berkata, orang kayak gitu mosok dikasih tugas mbek Pak Pendeta nih. Ini mesti Pak Pendeta nih terima duit itu. Sampai orang kayak gitu disuruh tugas. Ya mungkin pendetanya kurang informasi. Ya. Tapi yang saya lihat orang yang ngomong itu hidupnya susah. Ya. Jadi jangan suka menghakimi atau mencela atau membicarakan orang lain langsung. Itu mencelakai diri kita sendiri. Nanti ada penyakit, ada problem, ada apa. Ya. Dan orang kalau ngomongkan orang lain, percaya atau tidak percaya, itu ungkapan orang Jawa itu betul. Yang mengatakan moyok mondok. Orang yang moyoi mesti nanti ngalami dewek. Ya. Believe it or not, that is a fact ya, itu fakta itu. Orang kalau menjelekkan orang ya, mencela orang itu nanti ya dia gitu juga. Harusnya bagaimana? Lu kita disuruh apa kalau ada orang lemah, ada orang jatuh, kita disuruh mengasihi. Apa buktinya mengasihi? Ya mendoakan. Paling simpel mendoakan. Ya. Kalau kita tidak punya kuasa menegur, diam aja. Ya. Bahkan saya pun, saya tahu siapa yang bisa ditegur dan siapa yang tidak bisa saya tegur. Orang yang saya tahu bisa ditegur, saya tegur, saya kasih tahu. Tapi orang yang saya tahu dia tidak bisa ditegur, ya tak diem ke. Daripada nanti saya negur, malah saya dilawan. Seperti anak-anak kan. Anak-anak kan begitu. Ada anak-anak yang bisa dikasih tahu. Tapi ada yang tidak bisa kasih tahu. Yang tidak bisa kasih tahu, diem ke wae. Sampai mentok nanti sesuatu terjadi. Ya. Nah itu kita begitu, ya. Tuhan ya begitu sama, ya. Tuhan itu pernah diem 4 abad sebelum akhirnya Tuhan Yesus datang ke dunia. Jadi kalau ibu bapak baca Alkitab itu sebelum Matius kan kitab Maleaki, kitab terakhir perjanjian lama itu kitab Maleaki. Antara perjanjian lama perjanjian baru dikasih selembar kertas pemisah di Alkitab kita. Selembarnya itu 4 abad. Dan selama 4 abad orang Yahudi kebingungan, kelimpungan, maka mereka bikin kitab-kitab tambahan untuk mereka. Ada kitab Tobit, kitab Makabe, kitab Esdras. Dan itu tidak masuk ke dalam Alkitab kita. Karena memang itu bukan dari Tuhan. Ya. Nah, saudaraku. Jadi ingatlah kita ini dulu orang berdosa. Dan ingatan ini mesti nyantol pada kita sehingga kita jangan sombong. Ya. Kalau hari ini kita kuat itu karena Tuhan. Kalau hari ini kita suci, kudus karena Tuhan menolong kita. Dan kita mau ikut kehendaknya.
Tapi ada orang memang belum mau. Ya. Tapi Tuhan pun juga ya tidak serta-merta oh ini sing bandel-bandel tak shut down saja. Oh coba kalau kita itu punya kuasa kayak Tuhan. Ya, yang tidak benar kita matikan. Ya. Wah ini tidak benar ya, matikan. Nah, Tuhan tuh baik, sabar, ya, mengasih ruang, waktu untuk orang sadar. Ya semoga orang-orang yang begitu sadar betapa baiknya Tuhan dan membalas lebih hebat kepada Tuhan, cintanya Tuhan. Lihat Paulus, orang yang dia sendiri mengaku dari semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Ya, karena dia menganiaya, bahkan membunuh orang-orang Kristen. Tapi dia bertobat dan dia membalas kesabaran dan kasih Tuhan lebih daripada yang lain. Ya. Jadi mari kita mencintai Tuhan. Berikutnya kita mesti bersyukur karena ternyata kita tidak sendirian bergumul atas kelemahan kita. Ada imam besar abadi yang turut berdoa untuk kita. Tuhan Yesus di surga. Ngapain? Bukan mainan HP. Ya, tiap hari mainan HP. Ya. Coba kalau di rumah itu siapa yang mainan HP? Orang tua berkata anak-anak. Anak-anak juga sekarang berkata, mae juga mainan HP tiap hari sampai malam bahkan. Makanya tidak ke gereja kalau mainan HP sampai malam. Ya. Simak mainan HP, cucu mainan HP, papa mamahnya ya tidak jauh-jauh amat. Tuhan Yesus ngapain? Berdoa untuk kita. Ya. Dan aneh kalau dia mendoakan kita, malah kitanya tidak mau doa. Coba kita renungkan dan sadari, ini benar tidak sih? Kita ini didoakan, tapi kitanya sendiri malah tidak doa loh. Ya. Tapi memang itu kenyataan yang terjadi. Kita juga mendoakan orang, lah. Ya, ibu-ibu mendoakan anak-anaknya, itu. Oma-oma mendoakan anak-anaknya supaya hidupnya benar. Tapi yang didoakan ya tidak doa memang. Ya. Lama-lama yang doa merasa gimana? Ya jengkel pasti. Si doa-doake malah gak doa. Ya. Tapi coba kita sadari deh pagi hari ini. Dia mendoakan kita, loh masuk kita tidak mau doa. Kita doa toh. Ya, bangun pagi, doa, baca kitab, baca renungan, baru beraktivitas. Nanti kita bertahan lewat angin, badai, hujan, kering, kita bisa lewati. Ya, Tuhan berdoa untuk kita. Ya, setiap saat. Ya, dia hidup untuk mengajukan permohonan untuk kita. Karena itu salah satu cara kita berdoa ya saudara. Ya, saya tidak tahu Anda kalau doa itu Anda mintanya kepada siapa? Saya pernah mengajar kita mesti minta kepada siapa? Bapak. Karena Tuhan Yesus pun bilang, kalau kamu berdoa katakanlah Bapa kami yang di surga. Jadi alamat doa kita siapa? Bapak.
Tapi ini tak kasih tahu lagi. Ya, kita kan udah minta nih sama Bapak. Belum nih. Nah, kita ngomong sama Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan. Mintakan kepada Bapak pertolongan buat aku ini. Ya. Jadi Anda juga mesti berdoa kepada Tuhan Yesus. Begitu pula kepada Roh Kudus. Roh Kudus, tolonglah. Engkau yang tinggal di dalam aku, Engkau yang tahu seluk-beluk hidupku, tolonglah. Mintakanlah kepada Bapa. Ya. Ada pribadi-pribadi yang mendoakan kita, yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Di dunia ini kita punya orang tua yang mendoakan kita. Ya, kemarin saya ingat lagunya Nikita itu, di doa ibuku. Oh, kalau saya nyanyi lagu itu saya jadi nangis ya. Ya, teringat mama yang selalu berdoa. Tapi saya bersyukur mama tidak ada, masih ada mama-mama yang lain yang mendoakan saya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih buat semua yang berdoa untuk saya. Saya pun berdoa untuk Anda. Ya. Nah, berikutnya kita mesti apa? Berusaha tekun. Tekun artinya sungguh-sungguh. Ya, tekun apa? Melakukan kehendak Allah. Ya, ini saya kutip dari Modern Indonesian Literal Translation ya, karena ada penerjemahan yang beda ya dengan terjemahan baru. Kita baca ayat 3 dan 4. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu, untuk menghindarkan kamu dari percabulan, sehingga kamu masing-masing tahu memelihara bejananya sendiri dalam kekudusan dan kehormatan. Ya, his own vessel. Nah, ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, terjemahan baru ya, diterjemahkan hidup bersama istrinya sendiri. Vesselnya itu Pak dialih bahasakan menjadi istri. Tapi sebenarnya saya sepakat dengan kata ini ya, bejananya sendiri ya tubuhnya sendiri. Kalau dibicarakan istri itu tidak sesuai dengan ayat 5-6, konteksnya tidak nyambung. Ya, kalau istri masih nyambung dengan ayat 3, tapi 5-6-nya tidak nyambung. Maka saya percaya ini lebih tepat. Ya. Apa yang Allah kehendaki? Pengudusanmu. Kamu mesti apa? Memelihara bejananya sendiri, mengatur tubuhnya, hidup dalam kekudusan dan kehormatan. Hidup kudus dan menghormati Tuhan. Ya, kita kalau menghormati itu kita tidak berani ya. Ada bos kemudian kita leyeh-leyeh kan enggak, ya tak? Karena kita menghormati, kita takut. Ya, ada orang penting ngomongnya kita, bercandanya kita aja enggak berani cewawaan, betul tidak? Nah, ini ada Tuhan sama kita kok kita cewawaan. Ya, ada orang-orang yang kita hormati di dekat kita, oh kita enggak berani macam-macam. Ya, Tuhan tiap hari sama kita. Ya, mari kita hormati Tuhan. Next, ya. Kita mesti menguatkan satu sama lain. Ayat pasal 4 ayat 17-18. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, saya ulangi yang kuning saja. Kita akan diangkat dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita mesti saling menguatkan hati dengan perkataan-perkataan ini. Jadi kita mesti saling menguatkan, ya, menghiburkan, menguatkan. Kalau apa? Ya tentu kalau sedang lemah.
Ya, kata menguatkan, menghiburkan berarti sedang lemah, sedang susah. Oleh apa? Oleh kenyataan problem-problem yang harus kita jalani tiap hari. Bagaimana menghibur, bagaimana menguatkan? Dengan perkataan ini. Perkataan apa? Bahwa kita akan diangkat dalam awan, menyongsong Tuhan. Jadi kata-kata ini mesti menghibur kita, menguatkan kita. Tidak lama lagi, tadi sudah kita baca di Ibrani, dia tidak akan menangguhkan. Ya, dia tidak akan, oh ini kok ada beberapa orang belum siap, tunda dulu. Itu ibadah kita mungkin bisa kita pending. Ya seperti hari ini kan bicara kenaikan Tuhan. Mestinya Kamis kemarin ibadahnya. Nah, kita pending. Ya. Kita pending ya enggak apa-apa karena memang kita kan tidak bisa menyebut secara definitif. Ya. Kapan? Ya. Peristiwanya betul-betul terjadi, tanggal berapa. Kalender kita pun kan tidak sama dengan kalender Yahudi. Tapi yang penting apa? Merayakan, memuliakan, memperingati. Ya, dan yang penting tahu bagaimana cara memperingatinya. Salah satunya ini. Ya, untuk kita saling menguatkan. Jadi kalau ada yang lemah, ada yang susah, kasih tahu, tidak apa-apa lah, pokoknya kita sing penting kita bener. Nanti kalau Tuhan datang kita diangkat. Ya, jadi Kristen itu tidak rumit, asal kita jalannya lurus. Kecuali kita memang mau menggok, itu sulit. Kalau kita tidak mau aneh-aneh, kalau kita tidak mau neko-neko, gampang jadi Kristen. Ya, bicara kedatangan Tuhan juga begitu, tidak usah dibuat rumit-rumit. Yang penting hidup kita apa? Benar. Ya, dan benernya kita ini, ya harus dalam segala hal. Jangan karena kita diperlakukan tidak baik, kita bereaksi. Ya, reaksi kita terhadap yang tidak baik itu akan dinilai sama Tuhan. Benar enggak? Ya, kalau kita bereaksi tidak benar, Tuhan tidak berkenan. Jadi apapun yang orang lakukan, sabar ya. Kita sedang dilihat, kita sedang dinilai. Ya, saudara. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Ya, bahkan yang mungkin bisa membuat kita celaka bukan orang jauh, tapi orang dekat. Reaksi kita kepada dia. Ya, karena itu mari kita punya reaksi yang benar. Dan terakhir kita baca, mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ayat ini menjadi janji bahwa kita tidak akan ditimpa murka. Tuhan akan menjatuhkan murka atas bumi ini. Ya, tapi gereja akan diselamatkan, diangkat. Ya, nanti akan ada banyak hal terjadi. Orang-orang kejam, ya, terkhususnya terhadap orang Yahudi. Ya, nah sekarang ini kalau orang Yahudi atau Israel ini berbuat sesuatu, Kristen itu kesawur. Padahal orang Yahudi benci sama Kristen. Cuman orang mengidentikan Kristen ya Yahudi. Ya, jadi nanti kalau sesuatu terjadi sama orang Yahudi ya gereja bisa kesawur tadi. Tapi Tuhan berjanji kita ditetapkan bukan untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan. Karena itu kita mesti apa? Percaya sama Tuhan dan menaruh hormat. Hormatilah Tuhan.
Ya, hormati Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita pada hari itu. Coba kita nih ndak naruh hormat. Ya tinggal tunggu ya. Kalau hari itu datang bisa celaka. Ya. Sekarang mungkin kita melakukan kesalahan, kita berkata, nyatanya aku ndak apa-apa. Memang belum, mungkin nanti masih dimasuk ke yang itu saja. Ketemu orang-orang kejam. Ya. Mari kita datang pada Tuhan. Amin. Kita akan nyanyi Hanya Engkau, Juru Selamatku. Mari kita panggil berdiri, Ibu Bapak. Tolong dibantu liriknya ya. Kita pegang janjinya Tuhan. Mari kuatkan hati kita, percaya Tuhan kita setia.
lagi ku sembah Kau Allah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang berikan suriku. Percaya kita tidak ditinggalkan dan dibiarkan sendiri. Dia berdoa, Dia memberi kekuatan pada kita. Lagi ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat, yang amin. Percaya Tuhan peduli dan mengasihimu. Apapun yang kau alami, engkau tidak sendirian. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Bersama mari kita naikkan doa syukur kita, karena Tuhan yang baik telah menebus kita, dan Tuhan itu tetap setia. Dia menolong kita, Dia berdoa untuk kita, dan Dia berjanji Dia akan datang kembali. Segera Dia akan datang.
Bapa, terima kasih. Seperti firman-Mu mengatakan, kami mesti mengingat apa yang Tuhan telah lakukan setiap saat, bukan hanya pada waktu perjamuan kudus saja, tetapi kami mau setiap saat mengingat bahwa kami semula adalah orang berdosa. Dan puji syukur kepada Bapa dan kepada Tuhan Yesus yang menebus kami dari segala dosa. Korban Kristus yang menyucikan kami, bukan perbuatan baik kami. Karena itu tidak patut kalau kami menyombongkan diri. Tidak patut pula kalau kami mencela orang yang lemah, orang yang jatuh. Ampuni kami Tuhan kalau kami telah melakukan yang salah. Hari ini Tuhan sudah mengajar kami, dan mulai hari ini kami akan melakukan yang benar. Kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang jatuh, kepada mereka yang bersalah, kami akan berdoa untuk mereka supaya mereka ditolong oleh Tuhan. Dan ajari juga kami Tuhan untuk selalu tekun melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kekudusan, hidup dalam hormat kepada Engkau. Tuhan, Roh Kudus, nyatakan kehadiran-Mu kepada setiap kami. Ketika kami mau melakukan yang salah, bahkan ketika pikiran kami mulai melenceng, mari Tuhan tolong kepada kami. Ingatkan kami Tuhan, cegah kami Tuhan, supaya kami jangan melakukan yang salah di mata-Mu. Biar kami hidup benar, biar kami hidup kudus, biar kami hormat dan takut kepada Engkau. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus, karena kami tidak berjuang sendiri. Engkau selalu berdoa untuk kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Karena itu Tuhan, pagi ini aku juga minta supaya Tuhan juga menguatkan saudara-saudaraku yang saat ini sedang dirundung persoalan-persoalan, yang saat ini sedang bergumul, dan mungkin mereka telah merasa putus asa, habis tenaga. Aku minta Bapa, berilah kekuatan, berilah penghiburan. Nyatakan firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan datang kembali Tuhan Yesus. Engkau sekarang sedang menilai kehidupan kami. Biar kami menyikapi semua persoalan kami dengan benar, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman. Dan sekarang Tuhan, berkati kami semua. Berkati kami supaya kami dapat mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hormat takut kepada-Mu selalu. Terima kasih. Segala firman yang telah kami dengar, mau kami simpan di hati kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang umat-Mu akan memberikan persembahan. Terimalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku sembah Allahku, Bapa dan Sahabatku, Kau yang menculikan seluruh hidupku. Walau
Ibu Bapak, setelah ini ada ibadah anak, dan minggu ini kita akan kembali beraktivitas di tempat ini, ibadah tengah minggu hari Rabu, kemudian hari Jumat kita akan doa malam, hari Sabtu adik-adik remaja, dan minggu depan kita akan kembali ibadah pagi dan sore. Kemarin ada yang tanya kepada saya, Pak, sorenya ada lagi Pak? Ya, saya jawab ada. Ya. Jadi demikian Ibu Bapak, saya masih mengajak Ibu Bapak untuk berkontribusi untuk apa yang masih kurang di dalam pekerjaan renovasi ini. Ya. Nanti akan diupdate oleh Ibu Angel tentang penerimaan dan pengeluaran. Ya, mari kita akan bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Mari kita menadahkan tangan kita. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami telah dikumpulkan bersama-sama pada pagi hari ini dengan semua hal yang baik yang Tuhan telah limpahkan. Kami sangat bersyukur. Sekali lagi kami sangat bersyukur. Tuhan baik kepada kami semua. Dan kami minta Tuhan dengan menadah tangan supaya Tuhan terus menolong, terus menyertai, dan terus memberkati kami. Kami tidak bisa sendiri tanpa Tuhan. Kami tidak kuat, kami tidak mampu. Tuhan tolong kami semua, sertai dan berkati kami. Karena itu Bapa, ulurkanlah tangan-Mu dan berkatilah kami. Ibu Bapak dan saudaraku, sekarang terimalah dengan iman dan rasa syukur-Mu dari Allah Bapa kita, berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesembuhan bagi yang sakit. Dan mari kita hidup dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Dan biarlah damai sejahtera mengalir kepada kita ketika kita hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Dan sekarang juga kami menyerahkan segala persembahan yang telah diberikan umat-Mu Tuhan. Terimalah persembahan-persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan, dan cukupkanlah untuk membiayai semua apa yang diperlukan di tempat ini. Terimalah juga persembahan persepuluhan yang diberikan kepada Tuhan, yang dilimpahkan kepada hamba-Mu ini. Tuhan, kembalikanlah semua persembahan-persembahan dan tambahkanlah rezeki yang baik buat kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua mengatakan amin.